Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Karisa Azara. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dari modul 8. Yang pertama adalah mengubah kapital. Kita akan mengubah dari string yang kapital semuanya menjadi kapital di bagian depannya saja. Nah, langkah yang pertama itu kita mengubah ke huruf kecilnya itu pakai dari ini, short lovers ini. Ya itu. Nah, kita itu tidak bisa langsung menggunakan fungsi dari ininya atau use word ini. Nah, karena string aslinya kan sudah kapital semua, jadi nggak bisa langsung kita pakai ini untuk jadi kecil gitu. Maka kita tuh menggunakan ini tadi, search lower, untuk mengecilkan seluruh karakter terlebih dahulu. Jadi ini yang gede semuanya jadi kecil dulu semua, baru ini membuat yang pertama itu hasilnya dari huruf pertama itu menjadi kapital, seperti itu. Nah, fungsinya seperti itu, maka hasilnya akan menjadi ini outputnya nanti. Saya sudah bikin yang ini ya, jadinya seperti ini. Nah, kesimpulannya itu mendapatkan format kapital tersebut itu kita input dulu dari alt caps bahwa kita tuh perlu melakukan 2 tahap, dikecilin semuanya dulu baru dibikinin kapital awalnya dengan huruf yang seperti itu. Lanjut, yang kedua yaitu memotong string. Nah, di sini kita kan disuruh nulis kodenya untuk memisahkan setiap suatu array bertipe string berdasarkan karakter. Nah, contohnya seperti ini menjadi ini. Jelaskan langkah-langkahnya dari program studi teknik kita harus memisah-misahkannya pakai koma. Kita pakai itu aja ya. Itu namanya memotong string. Nah, sedangkan memotong string sendiri ini itu fungsinya utama kita menggunakan exploit. Nah, fungsi exploit yang saya gunakan itu membutuhkan 2 hal. Yang pertama itu ada delimiter atau pemisahannya. Dan yang kedua adalah string yang mau dipotong. Jadi yang mau di delimiternya mana atau yang pemisahnya yang mana, sama yang potong yang mana. Nah, pemilihan delimiter saya itu menggunakan ini, titik spasi. Nih, ini kan ada titik, terus ada spasi. Nah, kok titik spasi? Titik doang, spasinya bukan. Jadi itu sebagai pemisahnya gitu loh teman-teman. Nah, kenapa menggunakan spasi sebagai titiknya, titiknya sebagai, maksudnya spasi setelah titik, ya kan? Nah, agar kita itu hasil potongan katanya itu nanti itu bersih gitu loh, dan tidak ada spasi sisa di pada awal dan di akhir gitu. Jadi nanti di akhir teknik ini tuh biar tidak ada titiknya seperti itu. Nah, karena kita pakai exploit ini menghasilkan tipe data array, nah kita tuh tidak bisa menggunakan echo biasa, itu nggak bisa untuk melihat seluruh isinya. Saya menggunakan trik tambahannya menggunakan imploit biar bisa nanti, dimana agar hasil browsernya itu terlihat persis seperti yang diminta modul. Saya pakai yang persis saya modul aja, yaitu menggunakan kurung siku ya, ini kurung siku koma kurung siku, tanda petik lah ya. Jadi kesimpulannya fungsi exploit tadi itu kan mengubah string yang panjang, kumpulan data terpisah agar lebih mudah dikelola per bagian seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Persis banget. Jadi kan titik. Nah, enggak, titik ini. Kan gini kan nanti. Jadinya tuh kan ini koma ini tuh nanti ininya gitu loh guys. Jadi hasilnya tuh nanti bakalan program studi koma mana ya, ini program studi koma ini lagi koma sampai selesai. Pokoknya kayak gitulah teman-teman.
Terus selanjutnya yang ketiga yaitu posisi string ya. Nah, kita disuruh tulis kode ini. Terus apa sih yang dimaksud dengan VicePost +1 dan modifikasiin kode di atas ini sehingga keluaran program sama dengan keluaran program awal namun tanpa menggunakan keyword strops. Ini tadi namanya adalah, saya lupa, posisi string. Nih, ini kan masih pakai strops nggak sih teman-teman ya? Saya. Nih, mana tadi? Salah. Strop. Nih, strop kan. Nih, 5 ports. Oh, ini yang belum. Ini udah perlu ganti guys, teman-teman. Kita ambil lagi deh ini dulu. Maaf. Ya ampun, maaf ya teman-teman. Sebentar. Nah, ya teman-teman. Ntar kita taruh dulu di sini. Maaf ya, ini emang teman-teman saya agak gila. Tuh, saya terbuang. Malu saya. Saya malu. Kenapa konsolsi saya nggak bisa ya teman-teman? Aduh, saya tuh selalu benci teman-teman seperti ini karena bikin pusing. Ya udahlah ya teman-teman, pokoknya berapa menit? Udah 7 menit ya. Ya udah pokoknya gini. Ini itu penjelasannya adalah dimaksud dari ini mana tadi? Ini ya. Ini itu adalah targetnya tuh untuk, kan ini tuh sebenarnya targetnya untuk menemukan posisi angka 5 yang pertama dan yang kedua dari variabel number string kan. Nanti tuh hasilnya tuh seperti ini kok teman-teman. Nah, seperti ini kok teman-teman. Nah, yang pertama tuh saya tuh menjawab maksud dari yang A ya. Jadi fungsi +1 di VicePost ini tuh sebagai offset atau titik mulainya gitu teman-teman. Nah, pencarian yang baru. Jadi artinya setelah angka 5 yang sudah pertama ditemukan, kan nanti pertama nemukan di sini nomor 5. Sudah selesai. Nah, kita tuh menyuruh PHP ini lagi itu untuk mencari lagi di posisi yang tepat setelah nya agar yang ditemukan angka 5 itu yang kedua itu enggak angka yang sama lagi, makanya +1. Jadi biar enggak ini lagi tapi dapatnya yang kedua yang dari sini kayak gitu. Nah, modifikasi sampah strops ini itu saya modifikasinya kayak gini tadi ya teman-teman. Saya itu menggunakan perulangan for untuk mengisi seluruh isi string satu persatu, intinya kayak gitu. Kita pakai kurung siku ini ya. Nah, di dalam perulangan itu saya tuh menggunakan teknik string offside juga dengan kurung siku ini tadi yang saya ngomong. Nah, untuk mengambil karakter pada indeks ke i-nya. Terus saya itu juga menyiapkan variabel count ini untuk menghitung sudah berapa kali angka 5 tadi itu ditemukan. Nah, jadi meskipun tanpa string tadi yang langsung, saya tuh masih bisa mencari posisi karakter
secara manual dengan memanfaatkan teknik string dan perulangan. Nanti itu hasilnya seperti ini. Atau ya tadi kenapa kok nggak bisa, maaf ya. Ini sudah jam segini soalnya. Nah, selanjutnya itu yang D, yaitu mengganti string. Nah, mengganti string itu disuruh nulis kode ini, terus hasil kodenya itu apa disimpulin kan. Nah, udah tak apa ini tadi namanya? Sampai lupa deh. Mengganti string ya. Mengganti string yang pertama karena ada 2 nanti. Nah, mengganti string itu setelah kita kopas ini tadi. Ini saya kopas ya, string that needs to be commuted. Ini saya kopas langsung string that needs to be commuted. Nah, hasilnya tuh apa? Hasilnya apa coba teman-teman? Nah, Son, welcome Brixman parents. Your son is a pleasure to have. Welcome Brixman parents. Your doctor is a pleasure to have. Son and doctor. Pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Saya sebenarnya kurang paham, tapi ya udah. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Bentar. Oh, bentar ya teman-teman. Ini wifi-nya nggak bisa. Pantes. Kenapa ya teman-teman nggak bisa? Aduh, kenapa banyak sekali halangan? Udahlah, gampang dah. Intinya yang D, tujuan kita itu adalah menggantikan kata kunci atau placeholder, yaitu ini replace menjadi kata son ya, replace-nya ini jadi son tuh, dan replace menjadi dokter atau artinya atau ya. Nah, fungsi utamanya dari ini atau str replace sendiri itu untuk mencari kata target dalam sebuah kalimat, lalu menyimpannya tuh dengan kata yang baru yang kita inginkan. Dalam kode ini saya kan menyiapkan variabel ini ya, raw string. Raw string mana? Nih. Sampai bingung. Sebagai kalimat aslinya kan, welcome Brisbane parents, your players. Nah, kemudian itu saya memanggil fungsi ininya, str replacement-nya itu 2 kali, yang satu untuk laki-lakinya, yang male-nya, yang satu buat female-nya. Nah, hasilnya kalimat tadi itu berbunyikan seperti ini. Berisi kata replacement itu otomatis berubah jadi kalimat yang personal, yaitu welcome yang son, welcome Brisbane parent, your son is a pleasure to have. Yang dokter, welcome Brisbane parent, your doctor is a pleasure to have. Nah, seperti itu. Kesimpulannya itu si str replace ini tadi itu memudahkan kita dalam mengedit teks secara dinamis tanpa harus mengubah variabel satu-satu gitu loh. Jadi tidak perlu mengubah satu-satu, jadi langsung semuanya jadi son, jadi atau dokter kayak gitu tanpa manual. Seperti itu. Lanjut yang mengganti string. Mengganti string sama, yaitu suruh nulis kode, terus apa hasil dari kode di atas, apa maksud keyword string replacement, lalu disimpulkan. Apa ya tadi namanya teman-teman? Mengganti string lagi ya. Nih, benar. Sudah. Ya, yang ini mengganti string tapi yang lebih kompleks. Yang pertama kan nggak kompleks banget. Nah, ini yang kompleks. Tujuannya kita mengubah suatu template kalimat yang ini tadi itu agar menyesuaikan dengan gender laki-laki atau perempuan secara menyeluruh. Seperti itu. Perbedaan dengan yang sebelumnya itu fungsi str replace-nya itu di sini tuh kita tuh menerima parameter berupa array gitu. Jadi saya menyiapkan variabel yang placeholders yang berisi daftar kata targetnya ini, lalu males dan femalesnya yang berisi kata-kata penggantinya.
Nah, hanya dengan satu baris perintah str placement ini PHP itu akan memetakan setiap kata kunci ke kata penggantinya berdasarkan urutan indeks arraynya. Hasilnya apa? Yang paling penting hasilnya itu harus benar, teman-teman, di mana munculnya adalah teks yang sudah berubah. Namun ada hal-hal yang menarik, yaitu munculnya, nah ini tuh saya nggak tahu ya, munculnya tuh jadinya tuh ada hi2, si2, kayak gini loh. Nah, itu tuh kalau kata Kak Gem, itu karena ada urutan gitu loh dalam array ininya. Nah, karena kata pronouns ini tuh diletakkan sebelum pronouns 2. Nih. Nah, PHP itu mengganti bagian pronouns terlebih dahulu sehingga angka 2 di belakangnya itu tertinggal gitu loh. Jadinya hi2, si2 kayak gitu. Nah, kesimpulannya fungsi str replacement ini tuh dengan array itu sangat-sangat agak tidak terjadi. Maksudnya agar dalam urutan elemen array ini tuh agar tidak terjadi kesalahan pengganti kata yang mirip. Seperti itu. Lalu yang kode F yaitu memotong string lagi sama hasil kodenya apa dan jelaskan baris maksud keempat. Ini baris keempat ya. Akan kita jelaskan nanti. Memotong string ini ya baris keempat ini ya. Ya, tapi di sini jadi baris kelima. Ini tuh karena teman-teman tidak ada internet ini loh. Nah, terakhir ya, kita akan memotong string menjadi beberapa bagian kecil atau chunks ya. Nah, ini itu tujuannya itu adalah memecah kalimat please don't blow me to peaches ya itulah, sehingga setiap katanya itu muncul dalam baris baru dengan keterangan urutannya. Nah, hasilnya apa sih? Nanti dulu kita bahas. Ya udah kita liatin hasilnya. Ini tuh saya tuh loh. Nah, ini hasilnya. Tadi saya udah nyoba soalnya teman-teman. Yang pertama, please don't blow me to peaches. Ada 5, ada 6 ya. Nah, di sini tuh fungsi dari exploit some word maksudnya itu dari baris ini adalah memerintahkan PHP itu untuk mencari karakter space gininya loh. Nah, space-nya gitu loh. Space-nya kok gitu. Gini loh, space-nya ini loh. Ininya loh. Please, salah sampai N. Lalu memotongnya kalimat tersebut jadi elemen ke dalam array atau some words ini, word chunks ini, gitu. Nah, untuk menampilkan hasilnya, saya itu menggunakan perulangan apa? Yaitu for, yang menjalankan sebanyak elemen yang dalam array tersebut menggunakan fungsi count words ini. Kan ini ada 2, 4, 5, 6. Nah, variabel i bertindak sebagai indeksnya ini. Lalu mengambil setiap kata dalam array secara berurutan. Hasilnya ya tadi. Kalimat tadi itu dibaca jadi 6. Please don't blow me to peaches. Kesimpulannya kombinasi antara exploit tadi sama bagian for. Exploit yang ini sama yang for ini itu tuh sangat efektif ya untuk mengelola data teks dalam skala besar. Misalnya saat kita perlu proses kata demi kata secara terpisah kayak gini tadi itu loh. Itu tuh sangat kombinasi yang pas, mantep gitu. Sudah seperti itu saja penjelasan saya, kurang lebihnya sangat-sangat mohon maaf. Terima kasih karena waktunya sangat mepet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.